anakku sing ayu rupane, yen nangis ndak ilang ayone. Asik. Aja. Itu pasti setiap hari makan kencur 1 kilo Aduh, ya? nggak 1 kilo juga. Nggak 1 kilo. 1 kilo juga. Nah, empuk-empuk gimana Aduh, gitu ya ya lah ampun. suaranya. Sampai lupa mau buka programnya dulu. Buka dulu deh. Halo, balik lagi di 3T Ting Teng Talks. Obrolan santai tapi penuh makna. Gitu ya. Ting teng tong ya. Ting Teng Talks. Oh, Ting Teng Talks. Oke, Gitu. oke. Jadi obrolan kali ini nih ya sudah nampak ya seorang bidadari. Nah, Masya Allah. mbak-mbak yang sukanya menyanyi ya, karawitan betul? Karawitan. Karawitan. bener. Boleh present dulu perkenalkan. Oh, boleh. Halo. Namanya, nama Bapak Ibu Enika Aduh, boleh. komplit ya, Iya. jangan komplit ya. Halo teman-teman, nama aku Amaurin Fiona. Biasanya teman-teman manggil aku Maurin. Aku sekarang kuliah di MMTC, jurusan mana Protsi ya, melenceng ya. Jurusan siaran ya. Iya, jurusan siaran tapi emang berkecimpungnya emang di Dunia ya, seni. dunia seni. Wah, ini Mbak Maurin, Mbak apa Jeng apa Bude? Aduh, nggak usah jauh-jauh, Mbak, boleh, Kak, boleh. Mbak boleh, ya lebih Jawa Mbak ya. Boleh. Mbak Maurin ini salah satu Gen Z di Yogyakarta yang cukup aktif berkecimpung dalam dunia seni Puji ya Tuhan teman-teman ya. banget. Nih, kalau ngomongnya soal seni ya, apalagi tarik suara. Oh, tarik harus ini. Tarik suara. Sejak kapan mulai merasa wah kayaknya ini adalah duniaku? Dan kenapa memilih mendalami dunia karawitan? Kalau tarik suara itu kebetulan Bapak kan apa ini? Ayo. Aku udah lupa ya. Bapak itu pemain band dulu, konon katanya. Band ke karawitan. Iya. Oke, lanjut Ya pokoknya dulu. gitu lah, pokoknya sama-sama seni, bisa nyanyi, tarik suara. Cuman kalau di karawitannya itu ya karena kebetulan aja diajakin, terus pengalaman pertamanya kayak disuruh ikut kompetisi gitu karawitan, dan gurunya yang ngajak itu kayak udah percaya ini punya bakat nih musikalitas gitu, jadi asal ajak aja gitu, makanya suka karawitan dari Jadi situ. diajak terus merasa wah ini kayaknya dunia baru nih, seru nih bener, gitu ya. iya. Terus mulai didalami. Berarti waktu Yes. SD. Waktu SD. Waktu SD. Kelas 3 SD dulu. Nah, itu latihan awalnya gimana tuh? Latihan awalnya tuh alat musik pertama yang aku pegang itu dulu bonang. Bonang. Ya, bonang itu kan emang harus otak kanan otak kirinya emang jalan karena kita main dua bilah ya namanya ya, dua pencon gitu. Nah, itu ya emang karena suka mengamati, jadi emang sekali mengamati langsung kayak bisa main gitu loh. Jadi kayak dipas-pasin aja, yang penting kebetulan tahu tempo, tahu beat, Nada, suka nada gitu. Jadinya cepet ya. Berarti nggak langsung ke vokal, tapi ini dulu latihan nada dulu. Iya, kalau misalnya vokal pop atau sebenarnya vokalku tuh lebih ke pop sebenarnya. Cuman karena ya sering berkecimpung di karawitan itu, jadi mulai belajar-belajar kayak gending-gending Jawa, lagu-lagu Jawa gitu. Nah, ini terus kenapa ya? Aku mau menanyakan, kenapa Mbak Maurin ini lebih memilih untuk berkecimpung di dunia karawitan? Sedangkan Gen Z zaman sekarang itu lebih suka ke hal-hal yang ke barat-baratan. Milenial banget gitu ya. Gen Z. Oh, yang Gen Z ya, Z-nya yang- besar. Gen Z. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nah, Aduh. itu poinnya sebenarnya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nah, Benar banget ya. Dan sebenarnya budaya, terutama budaya Jawa itu nggak kalah menarik sama yang K-pop atau kebaratan itu sebenarnya sama-sama menarik dan asik sebenarnya kebudayaan Jawa itu. Jadi betul. jangan pernah menganggap kebudayaan Jawa atau kebudayaan apapun itu kuno atau apa, malah justru harus kita kembangin biar besok tuh yang yang kicik-kiciknya ini tuh bisa tahu budaya kita dan nggak hilang. Oke, kata-kata hari ini. Yes, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah, tadi kan udah ngejelasin soal permainan nada dulu ya di awal ya. Terus kalau kita masuk ke tarik suara tadi ya. Yes. Tadi kan di awal udah sempet nyanyi tuh ya. Nah, itu gimana caranya biar bisa gitu. Waduh, Gimana tuh suara cara gregelnya itu ya. Gregel ya namanya gregel. Wah, kalau gregel teman-teman nggak tahu, gregel itu sebenarnya vibra teman-teman ya. Vibra kalau kita nyanyi itu suka ada gelombang-gelombang getaran-getaran itu. Getaran cinta. Aduh, getaran asmara. Enggak. Ya itu yang sebenarnya yang menurutku suatu hal yang unik dan emang harus dipelajari lebih kalau emang pengen masuk ke dunia sinden. Emang salah satu
bisa aku anggap guru dia, salah satu guru aku itu sempat bilang kalau kamu mau belajar sinden itu ciri khasnya gregel itu berjarak. Jadi nggak yang nggak gitu, nggak, tapi yang kayak lebih mengalun. Nah, lebih coba dicontohkan. Nah, kebetulan saya masih belajar. Jadi tadi kalau teman-teman udah di awal, nah itu kayak gitulah pokoknya. Nah, coba sepil gitarnya sedikit. Tak lelo 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 leto. Nah, itu kan masih rengkat-rengkat ya. Nah, tapi kalau sinden itu biasanya lebih berjarak lagi katanya gitu. Oke, berarti tahapnya itu nggak sekali latihan langsung bisa Enggak bisa, malahan itu suatu ilmu yang emang harus dipelajari lebih lagi. Nyatanya sampai sekarang juga ada sekolahnya juga kan yang khusus sinden. Iya, ada emang, karena emang harus ada pakem-pakem tersendiri yang emang harus kita taati juga gitu. Contoh pakem-pakemnya itu apa ini yang Mbak Maurin ini sudah menjalankan gitu ya? Pokoknya kalau pakem sih kurang tahu ya, karena emang aku nggak menjurus ke sana. Cuman kalau ditarik suara emang aku tertarik. Cuman kalau di sinden itu, kalau tidak salah emang dia itu kan setiap gending, setiap lagu gamelan gitu itu tuh beda-beda. Jadi ada tembangannya. Ibaratnya kalau sinden itu kita suruh isen-isen. Jadi misalnya gendingnya baru main, terus nanti tiba-tiba di birama keberapa atau irama keberapa itu nanti sindennya ngisi nembang. Berarti gitu. nggak asal mengon ya? Iya, nggak asal mengon. nggak asal jeplak gitulah itu gitu. Jadi emang ada tahap-tahapnya untuk belajar, dan yang paling susah menurutku ngepasin juga sih, ngepasin kapan masuknya, dan artikulasinya untuk O, A dan segala macam, apalagi kan Jawa. Nah, itu juga susah sih. Ini ngerasain nggak perbedaannya kalau misalkan lagi nyanyi lagu-lagu Indonesia gitu ya, pop gitu, sama perbedaannya ketika nyanyi lagu tembang Jawa gitu? Wah, itu beda banget. Kalau misalnya di Jawa itu biasanya lebih kerasa ayam aja sih sebenarnya. Kayak walaupun digarap gending garapan atau apapun itu sebenarnya rasanya lebih ayam. Cuman kalau pop emang kita rasanya bisa lebih explore lebih jauh gitu. Dunia kita untuk nge-explore, untuk improve itu lebih besar gitu. Cuman lebih luas kalau misalnya yang di sinden atau di musik-musik Jawa. Kalau masalah vokal bisa sih diimprove lebih luas juga kayak pop. Cuman memang harus ada beberapa yang ditaati mungkin gitu. Oke, berarti tetap terasa vibes-nya. Gitu Iya, ya? vibes-nya tetap kerasa banget. Apa cengkoknya itu juga beda nggak sih? Beda banget. Kalau pop kan ya nggak usah kayak ada lekuan-lekuannya. Kalau sinden kan lebih kemayu ya ibaratnya. Nah, kalau pop kan ya pokoknya lebih bebas aja gitu kita kan. Kalau mau improve gitu. Berarti ada latihan. Oh gitu iya, juga, ada kayak, bertapa di mana? aduh, kalau bertapa jauh banget ya nampaknya, ya harus ke gunung, nggak ke gunung juga. Ya pokoknya kalau misalnya sejauh ini kan aku juga ikut choir juga. Jadi emang beda antara choir terus penyanyi pop sama penyanyi Jawa terutama sinden itu beda banget. Tapi memang yang bisa disamakan emang dari cara kita olah nafas. Iya, olah nafasnya, terus pengambilan nada dan segala macamnya, jeda-jeda kapan kita harus ngambil nafas biar nggak kelihatan nafasnya dan segala macam itu. Ya kan, kalau choir kan nampaknya nggak mengganggu ya kalau choir. Kalau pop kan bebas-bebas suka-suka kita. Kalau sinden kalau kita nggak punya nafas yang panjang, wah itu nanti kayak di tengah-tengah Habis gitu kan suaranya. Iya, agak gitu. Gitu sih sebenarnya. Oke, jadi ada perbedaannya dari setiap Kak Maurin mau nyanyi lagi manggung ngepop atau manggung karawitan, nyinden itu beda ya. Nah, ini kalau ngomongin soal manggung nih ya, Kak Maurin ini kan cukup sibuk dengan panggung-panggungnya itu ya. Itu awal jenjang karirnya gimana? Kan terbilang Mbak Maurin, Bule Maurin. Bule, aduh tua banget. Kalau bule berarti kakaknya Simba. Oh, Simba. Simba berarti. Nah, ini kan sudah cukup menjajaki dunia-dunia perkarawitan dan juga jobdesk-jobdesknya gitu ya, maksudnya kerjanya gitu ya. Itu awal mulanya dari mana itu? Ya awal mulanya sebenarnya karena udah seneng seni aja. Kalau misalnya manggung-manggung itu karena relasi dari sanggar yang aku ikutin di karawitan. Sepil sanggarnya. Sepil, namanya tuh Sanggar Omah Cangkem teman-teman. Omah Cangkem. Nah, Omah Cangkem itu yang membuka jalan aku terutama untuk di dunia karawitan, dunia seni. Dan di sana itu kita juga nggak belajar itu, nggak cuma belajar itu maksudnya. Kita juga belajar tentang cara membuat film, terus kita belajar keroncongan juga, kita belajar teater, belajar nari, pokoknya
belajar mengelola event kayak gitu-gitu. Jadi emang yang di sana itu yang membuka relasi dan membuka jalan untuk mengeksplor lebih jauh. Jadi kalau manggung-manggung gitu orang-orang suka kayak ngeliat, ini ada potensi, ini ada potensi. Jadi ladang potensi di Omah Cangkup itu ladang anak-anak yang emang berpotensi banget gitu. Langsung bisa ditunjuk-tunjuk gitu biasanya. Nah dari situ kayak aku diajakin gitu. Mulai merambat ke yang lain-lainnya gitu ya. Berarti ini sudah cukup pro juga gitu ya. Nggak pro juga, masih belajar. Masih belajar, tapi sudah panggung ke panggung lah ya. Amin. Nanti kalau ngomongin panggung ke panggung gitu ya, ada nggak sih ritual khusus nih untuk persiapan sebelum nyanyi gitu ya? Mungkin bedaannya harus dibalik gitu ya. Gini ya, jadi enggak dong. Pokoknya ya tadi ritualnya makan kencur 5 kilo. Enggak juga. Seret itu yang enggak. Pokoknya makan kencur sama minum air putih banyak-banyak lah pokoknya itu. Oke, bahkan jaga kesehatan tenggorokan gitu ya. Tapi kalau aku sendiri kayak makan gorengan atau makan es atau apa tuh cuma di manage aja sih. Jadi nggak masalah mau makan atau minum pas sebelum pentas. Itu nggak masalah, cuman ya memanage aja. Gitu. Berarti kencur itu bukan mitos ya? Bukan, ternyata bukan mitos guys. Nyatanya Mbak Yura itu suaranya aduh. Itu tiap hari nyanyi kencur. Ya, kencur loh Mbak Yura itu. Jadi emang suaranya. Oke, berarti kalau kencur di Indonesia ini habis, kalau nggak salahnya Mbak Maureen ya Mbak Yura. Ya, aduh, bisa langsung ketemu sama Mbak Yura. Oke, jadi kalau mungkin ya orang-orang kan menganggapnya wah ini tuh sangat amat dekat dengan budaya atau klinik dan lain-lainnya, itu sebenarnya ya nggak begitu juga ya. Enggak dong. Jadi kayak gimana nih ya perasaannya Mbak Maureen? Kan ini udah mulai pentas-pentas ya, udah dari dulu ya. Itu kalau pentas sama yang sudah sepuh-sepuh gitu, yang sudah pro-pro, suhu lah ibaratnya. Itu gimana sih perasaannya? Perasaannya yang pertama senang, pasti senang karena itu ladang ilmu. Tapi kadang juga pressure. Takut aja gitu kadang, kayak takut melakukan kesalahan atau apa. Sebenarnya kalau takut melakukan kesalahan itu bukan hal yang harus ditakutkan sebenarnya padahal. Karena dari kita melakukan kesalahan, nanti teman-teman yang udah sering pentas dan segala macam itu malah jadi ngajarin. Jadi kita selain pentas, kita juga ada inputnya ke kita juga untuk bisa tambah. Benul sekali, benul. Jadi sebenarnya dijadiin teman untuk belajar juga gitu ya. Gitu. Jadi jangan selalu berpikiran, wah udah suhu, udah pro, aku minder gitu. Jangan, malah karena kalian tahu mereka itu sudah suhu, ya itu harus korek terus, disedot ilmunya, disedot ilmunya kalau bisa. Gitu. Betul sekali. Nah ini kalau ngomongin soal sinden pro dan lain-lainnya gitu ya, kalau pas lagi manggung gitu ya, pernah nggak sih ada kejadian lucu yang diingat sampai sekarang? Kalau lucu tuh pasti ada, nggak kayak kedengklek gitu suaranya itu karena cengkoknya mungkin nggak pas atau mau improv tapi kok gagu, nah gitu. Gagu tuh kayak nggak pas, nggak kayak gitu, itu sering sih. Apalagi kalau misalnya masalah miking biasanya itu bapak saya itu yang paling suka bilang kakak mikingnya yang benar, kakak miking itu bapak selalu titen banget. Nah itu ya pengalaman lucu ya kayak mikingnya tiba-tiba kayak ala-ala Agnes Mo gitu, padahal ya sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Suaranya di sini, iya. Gitu. Buat lucu-lucu sebenarnya, tapi itu lucu beneran sih gitu. Jadi kesleo ya. Iya kesleo itu lucu banget kalau di replay kalau after pentas gitu. Aduh keceklek itu kayak hal yang lucu aja gitu. Nah ini kan kejadian lucunya. Nah hal yang mungkin agak diingat, aduh rotok gelo atau yang wah bikin ini suatu peringatan untuk nextnya gitu, ada nggak? Ada sih, waktu itu sempat ada konser di TBY juga sama teman-teman Omah Cangkem juga. Nah itu kebetulan aku dapat part yang emang aku disuruh seolah-olah menjadi seorang narator di drama musikal gitu. Itu sebenarnya aku seneng banget, aku dapat panggung untuk jadi seorang yang pentas kayak seolah-olah drama musikal tuh seneng banget. Di luar ini ya karawitan ya. Itu sebenarnya kolaborasi jadinya. Di drama musikal itu tuh pengiringnya gamelan sama band-bandan, ada yang main bass, ada yang main drum, cuman diimbangi sama gamelan juga. Nah kebetulan jadi narator di situ kan, terus gara-gara pressure jadi kayak mungkin grogi, jadi kayak ya nggak maksimal aja, kayak nada-nada tinggi mungkin nggak kecapai atau nafasnya habis karena grogi lihat banyak orang yang nonton. Ya sebenarnya pelajaran-pelajaran di setiap pentas tuh ada, cuman mungkin itu sih yang paling ngena ya. Gitu. Nanti kalau misalkan lagi nyanyi terus tiba-tiba nada tingginya nggak tercapai, itu biasanya hal apa yang akan Kak Maureen lakukan gitu?
Kebetulan alhamdulillah karena Nah, belajar mau puji Tuhan. puji Tuhan Sangat banget. toleransi. Sangat toleransi. Puji Tuhan banget karena setiap kali pentas dijadikan pembelajaran. Aku selalu menjadikan di setiap pentas itu pembelajaran. Jadi setiap pentas kan pasti ada rehearsal atau gladi bersih. Gladinya, Iya. Nah, gladi bersih itu dijadikan ladang buat aku eksplor sebelum untuk pentas. Jadi kalau misalnya di gladi bersih itu ada nada yang nggak kecapai atau apa, pasti aku kan ngambil improve yang mungkin ya masih standar-standar lah, yang masih bisa dicapai gitu. Oke, berarti harus tahu sela-selanya diri sendiri juga ya. Gitu. Nah, kalau misalkan belajar soal karawitan atau seni gitu ya, selain kita bahas olah vokal, hal apa lagi sih yang harus kita pelajarin? Wah, kalau dipelajari harusnya banyak banget ya. Cuman kalau aku sendiri kebetulin nih. Kebetulan aku juga suka nari. Terus aku juga sebenarnya kalau di seni modern aku juga suka gitu loh. Kayak aku main biola. Terus dulu sempat ngulik-ngulik drum juga. Ngulik-ngulik? Iya, nggak ngulik-ngulik juga gitu. Maksudnya sempat tertarik sama drum, cuman kayak nyoba-nyoba aja gitu. Gitar dan segala macam. Tapi kalau budaya yang Jawa sendiri, aku kok Jawa, makanya budaya gitu ya. Budaya sih aku paling nari sih. Nari. Iya. Nah, selain berkecimpung di dunia tarik suara, berarti juga nari. Gitu Iya. ya. Nah, kalau dari segi kan sinden itu karawitan itu kan terkenalnya mereka suka nyanggul sendiri, makeup sendiri. Itu juga apakah ada latihan khususnya gitu? Belajar dari setiap pengalaman pentas aja. Pokoknya modal belajar aja. Jadi kalau aku juga baru bisa makeup sendiri, PD makeup sendiri, pakai sanggul sendiri, itu juga baru-baru tahun kemarin itu. Kayak karena lihat senior-seniornya yang bisa pakai, teman-teman yang udah fasih gitu, jadi aku penasaran. Dan aku juga suka banget bagian melenik-melenik gitu ya, bagian make up atau bagian hairdo dan segala macam. Kebetulan suka banget, jadi kayak nggak agak sih, mudah aja gitu, belajarnya lebih cepat gitu. Jadi bukan cuma suara aja ternyata ya, belajar soal wardrobe. Iya, ya, wardrobe juga belajar, hairdo, make up gitu-gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita bahas soal karawitan, seni atau budaya tuh gimana caranya Kak Maureen itu memperkenalkannya ke teman-teman yang Gen Z saat ini gitu. Kan mungkin untuk umur-umur Gen Z gitu ya, untuk seni ini agak kurang diminati karena mungkin mereka belum mengetahui gitu ya. Nah, itu Kak Maureen cheatingnya gimana caranya? Cheatingnya pastinya kan sekarang Gen Z itu sangat dekat dengan namanya media sosial. Betul. Nah, media sosial itu karena sangat dekat dengan teman-teman Gen Z, terutama di lingkup aku, jadi aku setiap kali berkegiatan di dunia budaya, terutama di dunia karawitan atau dunia apapun itu, aku selalu upload di sosmed. Iya, selain menjadi apa ya, ibaratnya jejak digital aku, tapi aku juga pengen kayak aku tuh pengen banget nyebarin teman-teman gitu lewat media sosial. Jadi dari media sosial nanti ada yang tanya, kamu main pentas apa, ngapain gitu. Jadi kayak ada interest dari mereka. Oh, terus gitu. Mereka nanti datang. Iya, itu cara memperkenalkannya ya. Gitu. Nah, terus kalau kamu tadi kan sudah sempat menyebut menari gitu ya. Ini kalau menari Jawa itu pakem-pakem khususnya gitu ada enggak? Waduh, kalau nari Jawa itu pasti ada pakemnya. Cuman basic aku sendiri itu sebenarnya nari Bali malah. Oh, nari Bali. Nari Bali. Lintas budaya. Lintas budaya banget. Jadi karawitan dan budaya Jawa itu emang last choice, bukan last choice sih, maksudnya last chance. Aku emang kayak bidang yang paling terakhir aku pelajari itu yang kebudayaan Jawa. Awal-awal tuh aku emang menggeluti di dunia tari, tapi tari Bali. Oh, tari Bali. Yes. Kenapa suka dengan tari Bali? Kalau suka tuh karena pola ya, banyak pola. Aku sendiri banyak pola. Raiso anteng. Iya, raiso anteng. Nah, dari situ terus mungkin mama lihat potensi gitu. Ini anak nggak bisa nih kalau misalnya di nganu Jawa. Terus katanya dulu tuh pernah diikuti nari Jawa. Cuman kayak ngelihat karena yang alus-alus gitu. Nah, itu kan nggak bisa. Nggak sabaran. Nggak mau katanya gitu. Terus akhirnya suruh ikut tari Bali yang jenggleng. Nah, itu suka gitu. Berarti nih orang tua Mbak Maureen ini cukup interest ya, maksudnya mendorong dalam segi budaya interest ya. Banget, berarti selain dari Gen Z-nya sendiri, faktor orang tua dan lingkungan itu benar. Ngefek sangat mendukung dan ngefek banget. Oke, ini kalau misalkan ya Kak Maureen itu bisa memberikan makeover gitu, memacai gitu ya. Gimana sih caranya biar kita bisa lebih dekat yang Gen Z ya? Mungkin keroncongnya dijadiin
lagu-lagu Korea tuh dikeroncongin. Itu gitu. boleh banget, itu salah satu cara yang bisa dipakai buat make over ya. Jadi kayak misalnya apa sih minat teman-teman yang baru sekarang tren, dan apapun yang baru tren itu nanti dikolaborasiin sama budaya. Itu pernah Kak Maureen? Pernah, ya salah satunya yang tadi di pentas, salah satu pentas yang sama teman-teman Rumah Cangkem itu. Jadi emang kita mengkolaborasikan antara band pop, alat-alat musik pop modern dengan alat musik karawitan kayak gitu-gitu. Sebenarnya hal yang sederhana, cuman itu bisa menjadi kayak tonggak awal untuk teman-teman yang minat di hal-hal modern bisa dikolaborasiin sama yang tradisional. Apalagi gitu yang di TikTok kan banyak musik-musik remix tuh. Betul. Itu bisa jadi jembatannya juga. Jadi misalnya kayak teman-teman yang suka dance atau apa kan, kalau misalnya denger lagu-lagu yang remix asik gitu, nah yang biasanya kan diselip-selipin juga entah musik dangdut lah yang ada gamelan-gamelannya, itu kan jadi meningkatkan apa ya, kayak menarik gitu loh buat teman-teman gitu. Karena nggak mungkin kesannya mereka menghempaskan kata-kata kuno gitu ya. Iya, jadi kan sebenarnya budaya itu nggak kuno teman-teman. Budaya itu emang dipandang kuno, cuman teman-teman jangan memandang itu kuno, karena di balik kekunoannya itu sebenarnya poin plusnya dari budaya itu karena dia istimewa lah pokoknya, bukan hal yang kuno. Iya, sebenarnya budaya itu bukan kuno guys, janganlah. Nih Kak Maureen ini kayaknya sangat amat suka dengan kehidupan berbudaya ya, entah keroncongan, tari-tari gitu ya. Pernah dapat ini nggak sih Kak, kayak kamu tuh kok gitu banget sih, misalkan gayanya nih kan Kak Maureen sempat beberapa kali aku melihat tuh pakai kebaya gitu-gitu. Nah itu gimana sih responnya Kak Maureen? Kalau teman-teman sejauh ini tuh support sih, kayak mungkin melihat itu sebuah hal yang baru dan menarik. Jadi aku kalau misalnya pakai kebaya atau pakai busana Jawa, gimana caranya emang aku harus mempresent. Emang sebenarnya kalau pakai baju kebaya atau pakai baju yang tradisional tuh baiknya seperti ini, sikapnya otomatis harus ada yang dijaga dan segala macam. Mungkin dari hal kayak gitu interesting, teman-teman mulai kebangun gitu loh. Ternyata kalau pakai baju Jawa itu nggak semena-mena cuma pakai baju Jawa yang bisa dikolepin sama hal-hal yang lain. Emang gimana caranya kita memodernkan budaya tapi tetap mempertahankan budaya yang sesungguhnya. Ya, gitu. Oh, itu berarti juga jadi salah satu cara Kak Maureen untuk memperkenalkan budaya ke Gen Z gitu ya. Ya, salah satunya misalnya kayak atasan kebaya nih, bawahannya juga rapi gitu walaupun kita nggak pakai jari. Jadi emang dari looknya itu juga masih kelihatan budaya tapi milenial gitu. Asik, milenial Gen banget Z ya, gitu. Gen Z gitu ya. Oke, ini terus Kak Maureen sendiri nih ya kan tadi sudah sempat cerita soal seni. Nah, ini kenapa kok arah-arah jurusannya ini ke penyiaran nih? Ada rencana apa di balik ini? Rencananya adalah menyebarluaskan budaya lewat media sosial atau alat media siaran gitu ya. Media siaran yang emang jangkauannya lebih luas gitu. Wow, sangat mulia sekali keinginannya. Yes, gitu. Sih sebenarnya goalsnya tuh sebenarnya kayak gitu. Pengen banget mengenalkan budaya lewat alat-alat yang sekarang tuh udah canggih, kayak yang sekarang dipakai mungkin ya, canggih banget kan. Nah, itu gimana caranya kita present budaya-budaya, terutama budaya Jawa atau budaya manapun itu dengan bijak, salah satunya dengan media sosial atau dengan media penyiaran. Media penyiaran. Oke, gitu. wow, sangat mulia cita-citanya ya Kak Maureen ya. Semoga nih setelah ini akan makin banyak lagi anak Gen Z ya yang makin aware dengan budaya-budaya kita ya Kak Maureen ya. Please, ayo teman-teman jangan nggak tertarik sama budaya. Rugi nanti ya. Rugi, bener. Kan harus kita lestarikan untuk anak cucu nanti. Yes, betul kalau ya. hilang kan maneman ya. Betul sekali bikin teman-teman. gelo gitu loh. Nah, ini kalau saat ini ya Kak Maureen, pesannya apa sih buat teman-teman di luar sana, buat teman-teman T3 ini ya, yang mau mulai, oke, aku akan mulai berani berkebaya walaupun di sebelahku pakai baju Korea, baju apa gitu. Apa pesannya buat mereka yang mau lebih dekat dengan budaya kita? Pokoknya teman-teman jangan pernah takut, jangan pernah ibaratnya malu untuk mengembangkan budaya, karena budaya itu walaupun ada beberapa orang nganggap remeh atau mungkin menganggap kecil suatu budaya, sebenarnya dari sudut pandang kecil itu yang dia memiliki hal yang besar kemudiannya. Nah, karena kalau bukan kita ya tadi itu siapa lagi? Siapa lagi? Gitu loh, kalau intinya yang itu ngembangin, ya. Intinya itu. Pokoknya jangan
Ya boleh sih K-pop, nah malah justru di-collabin boleh tuh. Kalau misalnya ada yang suka K-pop tapi pengen ngembangin budaya juga, itu dikolaborasiin itu. Ya. Tapi masih dalam batas yang wajar ya teman-teman ya. Norma-normanya. Normal, yes gitu. Oke, makasih buat Mbak Maureen Makasih sudah juga, datang di Kakak. studio TVRI Yogyakarta ini ya di program T3. Kita akan tunggu gebrakan-gebrakan lagi Siap. yang lainnya ya. Siap. Tapi sebelum programnya selesai, kasih tembang sedikit dong Aduh, untuk tembang. closingan. Aduh, itu sebenarnya tadi yang di awal itu lagu favorit saya karena tentang ibu dan anak. Oh iya benar. Nah sekarang closingannya. Kalau sekarang closingannya lagu yang syahdu kali ya. Boleh. Kita dengarkan bersama-sama. Iya, ini judulnya Ilir-ilir teman-teman. Ini Oke. syahdu banget. Ilir-ilir tandure wosumilir tak ijo royo-royo tak senggo penganten anyar tak senggo penganten anyar. Terima kasih. Nah, gak kerasa juga waktu yang sudah habis. Terima kasih tembangnya. Terima kasih juga kakak atas waktunya. Oke, ini bisa menjadi penghadem hari-hari ini ya. Siap, amin, amin. Oke, jangan lupa teman-teman untuk terus menyaksikan T3 karena next episode kita akan mendatangkan lagi narasumber-narasumber yang gokil abis. Yes. Dadah dan sampai jumpa. Dadah.